Oke teman-teman, balik lagi di Lies Family Channel dengan Lexi dan Kak Maria. Oke, kita udah dari 2 sesi, semoga teman-teman sudah dapat beberapa poin ya. Jadi sekarang kita sesi yang ketiga, kita menuju ke pola makan. Tadi Kak Maria bilang pola makan ya. Oke, Kak Maria, ini kan nggak semua orang, kalau Kak Maria kan sudah uh, penderita lah ya, diabetes, berdamai harus dengan diabetes. jadi udah suntik lain-lain akhirnya ketemu. Kak Maria, untuk teman-teman yang belum diabetes, kan banyak juga yang nanya nih, gue kalau belum diabetes gue harus makannya kayak gimana ya? Yang pola yang sehat menurut Kak Maria itu gimana ya? Oke, ini ya dari pengalaman Kak Maria ya, yang tidak diabetes ya, berarti tidak ada pantangan untuk satu karbonya gitu ya, tapi dengan melihat aktivitas juga ya dan umur ya. Kalau seperti pengalaman saya adalah satu, dia itu jangan makan tanpa jam waktu ya, artinya gini, makan harus punya jam waktu, jangan sedikit-sedikit makan 5 menit lagi makan, nah itu tidak baik. Jadi makan hanya bisa 3 kali. Jadi, makan beratnya 3 kali. 3 kali. Pagi itu jangan kita diet sedikit-sedikit. Pagi itu justru adalah aktivitas yang paling tinggi kalau kita bekerja, untuk berpikir, untuk kita beraktivitas. Makan pagi dan siang itu adalah makanan yang punya berat. Ya. Jangan dikurang-kurangin. Jadi misalnya pagi mau makan jam 7, oke jam 7. Kemudian 5 jam, selisih 5 jam, jam 12 ya makan. Tapi di antara 5 jam itu jangan makan lagi. Boleh makan buah, itu pun hanya setengah ya. Setengah maksudnya setengah buah. Iya, buah. Iya. Kalau kita misalnya kalian mau apel gitu ya, setengahnya saja itu pasti kenyang ya. Kemudian kalau mau pepaya, jangan satu pepaya ya, setengahnya gitu ya, ataupun porsi satu piring kecil. Itu kira-kira jam 10 misalnya 8. Kemudian jam 12 siang makan siang ya. Makan siang seperti biasa, porsi biasa. Kemudian sore harinya misalnya mau ngemil, itu makan cemilan boleh jam 3 sore ya. Kalau cemilan artinya kan sedikit ya. Betul. Sedikit artinya bukan banyak porsinya ya. Karena kita untuk makan malam lagi. Kemudian jam 6 sore atau jam 7, mau jam berapa terserah, pokoknya kita harus punya selang waktu 5 jam. 5 jam. Ya, kalau misalnya malam mau tidak makanan berat boleh. Tidak dianjurkan memang makanan karbo yang berat untuk yang tidak diabetes ya. Misalnya dia mau makan lauk aja boleh. Terus tanpa karbo misalnya. Kemudian dia mau makan buah aja boleh, karena setelah itu kita kan tidur. Tapi jangan makan nanti setelah itu kita olahraga. Sebaiknya olahraga dulu, atau enggak makan dulu di pagi hari baru olahraganya. Kalau mau olahraga sore itu sebelum makan. Jadi jangan setelah makan kita olahraga gitu ya, kan olahraga butuh tenaga gitu. Jadi makan itu perlu jam-jamnya gitu. Kalau bisa jamnya itu kita patuhi gitu ya. Jam 7, jam 12 siang, jam 6 sore. No makan lagi yang lain kecuali buah. Oke, yang saya tangkap berarti kita makan berat 3 kali. Betul. Kita boleh snack 2 kali. Iya. Ya, oke. Tapi dengan porsi yang secukupnya. Berarti ibarat di my plate, di piring kita itu karbonya tetap ada. Tetap ada karbonya. Sekali makan kita takaran karbonya itu minimal berapa sih? Kalau saya 200 gram. 200 gram. Iya. Tapi kalau saya karbonya sudah saya ganti. Nah, ini kan yang bukan diabetes ya. Ini kan yang bukan diabetes ya. Karbo kalian bisa kalian ganti dengan apapun. Nanti saya ceritakan dengan menu saya yang baru gitu ya. Tapi untuk yang tidak diabetes, kalau saya anjurkan ya tetap makan nasi, tetap makan, tapi boleh tidak menggunakan yang berminyak. Artinya yang digoreng. Itu saja dulu. Pantangan yang ekstrim tidak perlu, tapi terutama kurangin yang bergoreng, yang digoreng. Tapi untuk makan misalnya memakai tepung terigu masih bisa
makan gula, susu masih bisa kalau orang yang nggak diabetes. Tapi tentunya lihat umur ya, sama dia harus diseimbangkan dengan olahraga. Olahraga ya. Betul. Oke, berarti yang teman-teman yang kita tangkap sekarang, yang pertama pola makannya harus tepat, waktunya harus tepat, terus takarannya, karbonya itu jangan lebih banyak dari protein, ya. Nggak boleh lebih banyak dari harus buah seimbangan. Harus seimbang. Karbohidrat, protein dan lemak harus ada setiap kita makan. Iya, tapi itu dapat dari mana? Dapat didapat dari macam-macam. Karbohidrat bisa dengan nasi, mau nasinya mau dikasih nasi merah, nasi putih, ataupun juga dari singkong, umbi-umbian itu juga termasuk karbo. Ya, untuk yang tidak diabetes ya. Jadi masalahnya Kak Maria, kita kan sekarang orang, apalagi kita orang Indo ya, udah makan nasi, makan mie lagi. Jadi karbonya itu double. Kalau bisa nih ya, lauknya itu kan ada protein juga, ada lemak juga, kita butuh lemak gitu ya, tapi tidak berlebih ya. Kemudian ada protein, ada karbohidratnya gitu. Jadi bisa makanya porsinya tetap satu piring bukan munjung ya, satu piring adalah gini, cukup untuk semua aktivitas, baik dia itu anak-anak, saya semua umur ya, tapi porsinya itu harus disesuaikan. Oke, terus yang kedua olahraga ya teman-teman. Ya, olahraga. Kita harus berolahraga, wajib olahraga tiap hari, minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Ya, kadang-kadang dibilang gini, aduh saya nggak punya waktu, saya bekerja. Jangan salah, olahraga di rumah bisa. Oke, sekarang olahraga yang sangat praktis adalah dengan sepeda statis ya. Nah, sepeda statis itu mau jam berapa aja, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak olahraga. Jadi setiap apa yang kamu makan itu kamu harus keluarkan melalui olahraga, gitu, harus dibakar gitu ya. Jadi setiap selama kamu bisa makan, selama itu kamu harus berolahraga. Kecuali kamu udah nggak bisa makan lagi, bagaimana kita bergerak ya. Jadi 30 menit, misalnya saya nggak punya waktu untuk nge-gym untuk apa gitu. Cari olahraga yang sangat mudah. Kemudian kalau lari atau jalan itu sebenarnya sangat bagus. Masih oke ya bagus, jalan, tapi kan kadang kita kalau keluar lagi situasi seperti ini kita takut dia terkontaminasi. Tapi yang paling bagus yang sangat sekarang ini adalah yaitu dengan sepeda statis. Sepeda statis itu kan kita bisa ukur jantungnya, detak jantungnya, terus ke jumlah kilometernya. 30 menit saja tanpa berhenti itu udah cukup. 30 menit ya, itu udah membakar semua kalori. Oke, sekarang pun banyak ya, misalnya teman-teman bisa ada olahraga yang lain juga, kayak tabata atau renang atau apapun. Yang penting harus bergerak. Ya. Kak Maria, kalau suplemen itu gimana sih maksudnya? Suplemen. Sebenarnya kita butuh nggak ya? Butuh sih kalau saya ya. Saya tetap makan vitamin C 1000 ml satu. Ya, itu tetap makan. Kemudian saya minum vitamin E, tetap butuh vitamin E. Kemudian saya juga minum kalau sekarang sih omega. Iya, minyak ikan itu tetap butuh. Karena itu nutrisi suplemen kita di luar yang kita makan yang sehari-hari gitu loh. Karena saya banyak tantangan juga ya, banyak pantangan dan juga banyak yang harus dihindari. Itu yang harus dihindari banyak. Dan vitamin C itu benar-benar untuk imun tubuh kita gitu kan, untuk kekebalan tubuh kita. Oke, berarti teman-teman 3 hal ya. Yang pertama, pola makan kita harus benar, takarannya, terus makan tepat waktu. Yang kedua, kita harus berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Tambah lagi satu lagi juga. Yang ketiga, suplemen juga ya. Suplemen itu juga penting. Oke, tambahannya apa lagi nih Kak Maria? Kita dianjurkan berjemur 15 menit aja. Dari jam 10 sampai jam 10.15. Itu sangat baik untuk tulang. 10 sampai 10.15 iya, betul. Ya. Bisa kepanasan itu Kak Maria. Enggak, jam 10 saya juga berjemur ya. Boleh mau jemur di punggungnya, boleh kalau mukanya nggak mau boleh.
penting kita berjemur itu sangat penting karena kita kan nggak makan juga vitamin D terus menerus ya, karena kita banyak vitamin D. Sinar matahari Indonesia yang tropis itu sangat baik sekali buat tubuh dan tulang kita. Banyak sekarang orang kekurangan vitamin D loh, aneh sekali di daerah tropis karena kita tidak biasa keluar, kita di kantor seharian di dalam ruangan gitu. Keluar sekali-sekali kita jam 10 sampai 15 menit saja. Oke, berarti berjemur juga ya. Oke Kak Maria, saya udah nangkap kira-kira 4 poin. Yang pertama, pola makan kita harus benar, tepat waktu. Yang kedua, olahraga itu wajib minimal 30 menit, kita harus gerak. Yang ketiga, suplemen itu juga penting. Yang keempat, tambah berjemur. Betul. Ya. Oke Kak Maria, nanti di sesi keempat teman-teman, nanti kita akan lihat apa sih menunya Kak Maria ya, untuk orang-orang yang sudah terkena diabetes. Kalau tadi yang belum kena diabetes masih boleh makan apapun, hanya takarannya harus tepat, yang sesuai dengan usia ya teman-teman, sesuai dengan usia kita, bukan sesuai dengan maunya kita mau makan apa aja. Oke, stay tune teman-teman, sampai di sesi selanjutnya.